kalau misalnya seniman, ini menurut pandangku, ketika orang dicap seniman, akhirnya ditanya mana karyamu udah sampai mana, udah pameran di mana aja. Aku tuh bukan tipe yang hobi mengkotak-kotakan banyak hal, karena ketika dikotak-kotakan tuh jadi kayak rame, jadi kayak banyak. Jadi tidak diboleh. Jadi di keluarga bapakku tuh digarisbawahi bahwa seni-senian itu cuma hobi, bukan jadi pekerjaan yang tetap. Cuma di tengah jalan tuh ternyata aku memang senengnya di pertunjukan. Aku seneng kerja kelompok, ngobrol nggak jelas gitu ya. Kayak kenapa aku nggak mau dibilang seniman? Kenapa ya? Kenapa ya? Nggak tahu. Kalau aku ngerasanya tuh kayak berat memegang, iya sih. Karena aku kayak bukan, ini kan persepsiku terhadap seniman ya. Seniman. Karena aku ngerasa, iya itu kayak berat, kayak artis gitu. Kayak misalnya artis aja sekarang kan istilahnya tuh banyak ya. Artis, youtuber, vlogger, apalagi namanya yang Instagram tuh apa namanya? Selebgram. Nah itu kan mereka mengkotak-kotakan, padahal kan sebenarnya dia sama-sama aja sih. Itu juga mereka juga termasuk seniman. Akhirnya ketika ngomongin seniman akan ada embel-embel mana karya lo. Emang kalau pekerja seni dengan seniman tuh beda? Jadi kayak gini, akhirnya kalau misalnya seniman, ini menurut pandangku, ketika orang dicap seniman, akhirnya ditanya mana karyamu udah sampai mana, udah pameran di mana aja. Nah akhirnya persepsi itu yang membuat seolah-olah bahwa seniman itu tuh kayak harus pameran tunggal, harus apa. Sama nggak dengan seniman lepas? Kan ada orang-orang bilang seniman lepas. Sebenarnya aku tuh bukan tipe yang hobi mengkotak-kotakan banyak hal, karena ketika dikotak-kotakan tuh jadi kayak rame, jadi kayak banyak. Sama kayak pelajaran tuh loh, terlalu banyak yang diingetkan kayak capek ya. Padahal intinya tuh kan kesitu aja ya. Jadi kayak seniman lepas. Lalu kadang mungkin ada beberapa orang yang nggak mau tuh disama-samain sama yang manusia silver katakanlah. Terus ya mereka kan pengamen. Lalu bedanya pengamen pinggir jalan sama pengamen di atas panggung apa? Kan sama-sama nyanyi. Maksudku kayak gitu. Kadang akhirnya mereka ada pembeda. Akhirnya ada gelar, ada ruang-ruang akademis. Oh dia sekolah, ini nggak sekolah. Lalu dibeda-bedakan persoalan itu. Tapi padahal banyak juga kan seniman yang tidak selesai akademisnya, tapi malah lebih sukses. Jadi itu kadang aku takut karena gelar seniman tuh kayak jadi berat. Karena aku males aja dengar kayak karyanya apa, terus dia udah pameran di mana, udah laku berapa karyanya gini. Nah, kalau aku basicku itu tuh mencintai apa yang aku kerjakan. Nah, yang sekarang lagi aku kerjakan menurut beberapa orang tuh itu tuh pekerjaan seniman. Nah karena aku mulainya mencintai, terus kayak itu tapi jadi lahan pekerjaanku. Jadi biar lebih aman nih, aku menyebutnya aku pekerja, tapi yang aku jual itu adalah seni-senian. Jadi pekerja seni, sesimpel itu sih. Berarti kan kalau abang udah dapat pandangan seperti itu ya, udah lama berarti ya terjun ke dunia seni nih. Kalau menurut abang, seni itu apa? Menurut pandangan abang, maksudnya kayak ya seni itu apa? Seni itu apa ya? Mungkin paling simpel tuh seni itu ada sesuatu yang indah. Karena basicku sebenarnya kan seni rupa. Jadi yang dilihat tuh visual dulu. Jadi sesuatu yang indah. Yang pas dilihat dengan kedua biji matamu itu sesuatu yang menarik dan indah. Indah tuh bukan lalu dia
bunga-bunga atau pemandangan yang indah, dia tuh kayak ya akhirnya jadi ambigu juga ya indahnya. Jadi sesuatu yang menarik untuk dilihat iya, jadi itu kayak dilihat tuh ini apa ya, seorang berpikir wah sambil kayak gini kayak keren kan. Apa tadi pertanyaan? Seni itu apa? Itu sesuatu yang indah, sesuatu yang menarik. Nggak cuma dilihat juga, kayak didengar juga bisa. Nah makanya aku bilang basicku, karena aku basicnya itu seni rupa, jadi yang poin pertama apapun hal yang aku lihat itu selalu visual. Kemudian kayak rasa, pendengaran, terus aroma kayak gitu. Ini nih aku mau nanya. Misalkan kebanyakan orang yang bukan terjun di dunia seni ya, kadang kan mereka menganggap seniman itu adalah orang-orang yang sudah terkenal. Misalnya contoh kayak salah satu orang seniman besar lah di Indonesia ya. Kenapa? Iya, pengen sebut juga dari namanya. Ini nggak boleh sebut nama. Misalnya, ini kan sensor gitu. Misalnya, jadi kan beranggapan kalau mereka berbicara seperti itu, kayak si ini nih seniman nih, dan sedangkan ada orang yang terjun di dunia seni dan belum terkenal, kenapa nggak dipanggil juga seniman? Nah, aku nanya aja, mungkin kan itu kan persepsi orang ya. Maksudnya orang kan mempunyai persepsi masing-masing. Kalau aku sih makanya aku bilang semua orang tuh akan seniman pada waktunya. Karena ketika dia mencintai yang indah-indah, banyak hal sih. Maksudnya kayak jadi tuh kayak gini. Ini lompat-lompat gitu nggak apa-apa ya. Basicku tuh seni rupa. Cuman akhirnya aku tuh lebih cenderung tuh ke pertunjukan teater. Awalnya tuh aku tari dulu. Aku masuk ke tari, itu tuh memang nggak belajar secara akademis. Jadi karena lingkungan kampusku tuh seni-senian, jadi ketika aku di seni rupa terus main-main ke pertunjukan itu kan ngobrol, terus akhirnya diajak nih beberapa kali proses di tari-tari gitu. Awalnya memang aku nggak pede karena aku bukan penari. Nah ada satu temanku memberi statement, semua orang tuh bisa menari, sama halnya semua orang bisa menyanyi. Kalian akan merasa suara kalian paling bagus sekali ketika kalian nyanyi di kamar mandi. Nah dasar itu yang membuat aku jadi percaya diri bahwa semua orang bisa menari, aku bisa menari nih. Itu yang akhirnya aku menggarisbawahi, oke, mungkin tidak harus di ruang-ruang akademis nih kalau kamu pengen, maksudnya kalau kamu tidak bisa sampai ke sana, tapi kamu punya usaha, apalagi sekarang teknologi kan canggih ya, kamu bisa searching segala macam. Makanya aku kalau aku tidak mengkotak-kotakan itu, jadi siapapun itu yang mencintai dan melakukannya sepenuh hati, ya dia seniman karena mainnya pakai hati. Iya. Mungkin apa kayak misalkan seniman tuh mungkin bisa kan secara diberikan gelar oleh seseorang atau Iya, akhirnya gelar kayak. Cuman memang untuk kesana memang sama halnya kalau kamu jadi dokter ya nggak ucuk-ucuk bisa jadi dokter. Itu kayak tiba-tiba kayak aku mau jadi dokter nih, kayak, kamu harus belajar karena Oke, dia mulai pertarungan ini, aku akan ngerokok. Itu sih maksudku kayak ada cara biar dapat banyak hal ya, kamu masuk ke ruang-ruang akademis. Karena ada teori-teori yang mendasar. Kadang kan sekarang tuh butuh beberapa hal itu butuh teori yang mendasar. Tapi ada juga yang lahir dia begitu saja jadilah seniman. Banyak juga kan kayak penyanyi basicnya dia nggak bisa. Maksudnya kayak dia kuliah hukum tapi dia larinya kemana-mana. Maksudnya kayak gitu sih. Yang penting mencintai dulu sih.
berawal abang suka seni karena Kalau aku suka seni tuh apa ya? Mungkin karena bapakku kali ya. kenapa? Jadi tuh bapakku tuh suka seni, tapi sama bapaknya, berarti kakekku, itu tuh nggak dibolehin. Apa tuh seninya tuh maksudnya dalamin tentang apa? Bapakku tuh kayaknya senang melukis. Oh. Jadi waktu aku kecil, aku sering diikutin lomba sama dia. Nah sistemnya itu malamnya dia gambar, aku nyontohin gambarnya dia. Jadi besok itu pas aku lomba, aku ngingetin gambar yang dia gambar. Nah mungkin zamannya itu kakekku ngelihat adiknya, jadi kayak pamanku berarti ya. Itu tuh seniman juga, tapi kayak punya dunia sendiri, antisosial dan teman-temannya kayak gitu-gitu lah. Iya, Lalu iya, dia ada. punya persepsi bahwa jadi seniman tuh akan kayak gini ya. Dia nggak mau nih anak-anaknya, lalu diarahkan anak-anaknya dengan pekerjaan yang sesuainya. Kalau kamu mau dapat duit ya kerjanya kayak gini, atau mau gampangnya kayak gini nih, ya, kayak gitu. Jadi tidak diboleh. Jadi di keluarga bapakku tuh digarisbawahi bahwa seni-senian itu cuman hobi, bukan jadi pekerjaan yang tetap. Boleh main-main musik tuh boleh, tapi cuman hobi. Nah aku juga masuknya tuh aku juga nggak ngebayangin aku akan jadi seniman atau masuk ke ruang-ruang seni sih. Awal aku masuk tuh aku cuman pengen, pikiranku ketika aku milih seni-senian, aku tidak harus belajar teori-teori, hitung-hitungan. Seni dulu malah lebih parah. Aku dulu nggak tahu namanya kriya keramik. Ya, tahu. Aku cuman pengen bikin gelas, bikin piring, karena ibuku tuh suka koleksi keramik-keramik Cina tuh loh. Aku pengen bikin itu. Nah itu dimarahin malah sama nenekku. Kalau kuliahmu cuma bikin keramik-keramik kayak gitu, tanah liat, kamu mendingan ngambil tanahku yang di mana, terus bikin sendiri, jadi nggak ada sekolah gitu. Nah aku nggak bisa nih digituin, maksudku nggak bisa nih, ini pilihanku. Akhirnya aku searching tuh, tapi zamanku dulu kan agak susah ya sosial media. Terus nemulah di seni rupa, ada nih. Terus aku bilang kayaknya kalau masuk seni-senian ini nih kayaknya nggak harus belajar. Ini paling cuman tiap hari ngegambar, kayaknya asik ya, kayak gitu dia. Setelah aku masuk, ternyata masih ada ilmu pendidikan Pancasila, ilmu agama, ilmu bahasa Indonesia. Aduh, kok masih ada ya kayak gini-gini aku. Itu ada sebagai Memang itu dasar ya, dasar kayak gitu. Oke, ini ada. Bayangin ya, zamanku agamanya tahu nggak apa? Tes sholat dong. Itu masih ada. Tes sholat. Itu tuh ngantri banyak banget yang ternyata kayak lupa, terus ada contekan yang segala. Aku ngeliatin, anjir keren ya. Agamanya, pendidikan agamanya tuh aku pikir karena kita tuh mahasiswa ya, akan levelnya naik nih. Tetap aja tuntunan sholat 5 waktu itu belum. Tapi kalau buat orang yang non, ada mengikuti. dia dibagi-bagi. Beda Nggak lagi. gabung. Kau masuk kampus mana itu gabung-gabungin agama? Aliranku mungkin itu. Segitu. Of the light. Itu sih, jadi tuh kayak aku bayangin kayak pokoknya intinya tuh kayak paling gampang, ternyata enggak. Ya memang namanya akademis ya, butuh effort yang gede untuk mempelajari banyak hal. Tapi aku mencoba ngikutin. Cuma di tengah jalan tuh ternyata aku memang senengnya di pertunjukan. Aku seneng kerja kelompok. Seni rupa tuh masih sendiri-sendiri, baru setelah karya jadi baru nah kalau di pertunjukan tuh rame-rame. Aku seneng kerja kolektifan kayak gitu, rame-rame, berantem rame-rame gitu sih. kalau ini mungkin agak gitulah ya. Kan abangnya yang udah lama terjun dunia seni nih. Kebanyakan anak zaman sekarang, entah itu dia masuk ke kuliah yang ngambil seni, itu ada nggak sih orang-orang yang mengambil itu hanya sekedar untuk gimana ya, dibilang keren-kerenan nggak juga sih, kayak lebih ke wah aku pengen jadi seniman, tapi sebenarnya dia tuh ngambil gelar itu hanya ya buat
eksistensi doang segala macam. Ada nggak sih orang-orang kayak gitu? Kalau aku pikir itu dimanapun bakal ada yang kayak gitu ya. Maksudnya akan dibagi beberapa kubu nih, yang benar-benar dia mencintai terus cuman buat gaya-gayaan. Oh ini style nih, kalau aku masuk sana aku akan keren nih. Itu akan ada. Nah salah satunya waktu masuk di kampus seni juga akan ada orang yang kayak gitu. Aku ngerasa aku tuh sebenarnya tuh juga tidak punya basic yang secara teori belajar seni tuh kayak gini ya. Aku cuman kayak lomba ya, otodidak gitu. Tapi ketika aku masuk juga banyak orang yang tidak ngerti apa-apa. Ada juga orang yang udah punya basic, apalagi kalau dia sekolah SMA-nya tuh kejuruan yang tentang seni rupaan kan. Itu udah punya fondasi intinya. Ada juga yang kayak gitu. Tapi nanti akhirnya biasanya tuh kan kelihatan tuh di semester 3 ke atas tuh baru mulai kebaca nih, dia maunya kemana, ini maunya kemana. Biasanya tuh kalau semester awal kalau memang udah nggak passion tuh kadang dia kabur, tiba-tiba hilang. Tapi ada juga yang bertahan dan sukses, bertahan dan gagal, ada juga. Terus kayak jadi tuh ada juga tuh dia masuk karena cuma buat gaya-gayaan. Tapi ada juga yang jadi, oh ternyata memang passion gue kayak gini. Ada yang memang dia dari nol, tapi pas lihat ternyata hasilnya bagus. Ada yang udah punya basic, tapi karena ngerasa udah oke nih ya, terus nggak punya daya saing gitu, jadi akan biasa. Aku ngerasa waktu aku masuk, aku tuh kewalahan tuh sama anak-anak yang kejuruan. Misalnya anak SMA ada kejuruan seni rupa, dia udah punya basic. Tapi udah semester 3 ke atas, kita tuh rata, semua bisa. Dulu tuh aku nggak tahu gambar perspektif tuh dari depan nih, perspektif kan harusnya miring, nah segala macam lah ada titik satu, mata burung, mata apalah segala macam itu ada. Nah aku bener-bener dari nol. Tapi memang ditekunin kan kayak gitu, sama kayak atlet. Persoalan-persoalan itu sama. Kalau kamu latihan terus, insya Allah, masya Allah ya, insya Allah akan ada jalannya. Iya, bayangin ya aku di seni rupa. Tiap satu semester kita harus ngumpulin sketsa ukuran A4 itu 500 lembar. Sekarang si Jijah teman kita, mungkin nanti akan ada di episode selanjutnya. Dia malah berapa? Dia 700 ya. Ternyata bayangin ada semester pertama, aku udah seneng nih. Oke, mata kuliahnya tuh menggambar satu, jadi ada partnya menggambar satu, menggambar dua, menggambar tiga. Gambar satu, aku bilang gambar gini kan, ambil kertas A3 gede ya, segede poster film gitu, A3. Atau nggak kita ngapain, cuman dari ujung ke ujung itu bikin garis seret 1 cm, iya garis lurus gitu, set. Satu semester kayak gitu doang. Bisa bayangin nggak? Kayak gini, ini kuliah apa ya? Terus, udah nih dari pertama horizontal, terus dia vertikal gitu terus satu semester. Ternyata efeknya semester 3. Jadi ketika kita gambar itu tuh udah kelatih. Jadi berarti tuh, jurusan kau itu Bang, seni rupa? aku seni rupa. Apa kita review dulu? Tadi aku udah dari awal udah jelasin. Aku tuh basicnya seni rupa. Jadi itu cuman gambar kayak gini dong, gini. Itu kayak astaga. Ternyata yang kau pikirin ketika garis-garis itu apa? ketikanya kayak misalnya bayar mahal-mahal, cuman garis gini doang ya. Oh itu yang garis tegas. Iya garis tegak, garis gini. Nah aku agak pede waktu aku masuk isi dari 500 orang. Maksudnya di jurusanku ya dari 500 orang keterima cuma 36 orang. Itu kan ada kebanggaan ya, itu satu. Terus aku akhirnya nanya, aku ingat salah satu dosen tuh kayaknya dia yang tes. Aku nanya, "Pak, aku bisa lolos?" Bayanganku ya, di sampingku itu ternyata tuh udah kuliah. Jadi dia mau masuk isi nggak keterima. Akhirnya dia kuliah D3 dulu tuh. Terus dia tes lagi sampai 4 kali nggak keterima. Pas aku lihat, jadi tesnya tuh kan ada tes nggambar ya. Gambarnya tuh botol anggur merah ya, yang udah nggak ada labelnya gitu. Terus aku cuman gambar tutup sama lehernya doang, tuh kan bagus gitu. Aku udah kayak, wah gambar tuh bagus, kayak wah keren banget gitu. Pas aku lihat di samping, wih udah jadi semua. Terus
Dia nggak keterima, aku keterima. So aku ngerasa tuh kayak jangan-jangan nomorku tuh ketuker ya sama nomor dia. Aku tuh, dia tuh nggak keterima, bisa bayangin nggak? Kenapa tuh? Ya itu, akhirnya aku nanya kenapa aku bisa keterima. Dia tuh akhirnya ngelihat bahwa aku tuh punya potensi. Katanya garisku tuh bagus, tegas dan berani. Oh pede makanya waktu pelajaran itu bener kan? pas lihat miring-miring. Tapi kayak yang pede itu ya. Dia tegas gitu. Jadi kadang dia ada juga salah satunya tuh dia tuh ngebentuk orang yang masih jadi kayak apa sih berlian yang baru ditemukan buruk tuh ya. Jadi harus diasah tuh ketimbang udah yang bagus dulu. Ada aliran yang kayak gitu. Jadi oh ini anak ini punya potensi. Takutnya udah bagus congkak. Nah, nggak boleh sifat congkak itu nggak boleh. Sombong ya. Itu sifat-sifat